dipersembahkan oleh Oke pemirsa, jadi kita lagi bicara jangan sampai kita sempit gitu loh. Ada Allah Al-Wasi, ya. Kita ngelihat tanah, ada tukang sate ngelihat tanah di depannya 4.000 meter. Kalau dia tidak nempel sama Allah dengan seluruh asmaul husnanya, gak bakal kebeli. Yakin gak bakal kebeli. Tapi ketika dia nempel sama Allah Jalla Jalaluh, tanah itu sejengkal. Ayo ikutin. Kalau dia nempel sama Allah, tanah itu sejengkal. Mana tangannya dong? Tanah itu sejengkal. Sama aja tanah suci. Buat yang gak nempel sama Allah, jauh. Aduh begitu nempel sama Allah, dekat. Karena dia Al-Qarib. Masya Allah. Apa itu? Maha mendekat, maha dekat, maha mendekat, maha bisa didekati, itu Al-Qarib. Dan bisa mendekat. Bisa mendekati, bisa didekati, dekat, maha dekat, dia itu Al-Qarib. Wah gila itu. Wedan. Seorang perawat ya, masuk ke rumah sakit. Tapi dia nempel ya sama Allah. Al-Malik. Ya, rumah sakit itu punya dia itu. Punya dia bener dah. Asal masuk nih, dia masuknya bersama Malik. Bersama sang raja yang mau memiliki rumah sakit itu. Beres sudah. Rumah sakit itu punya dia udah. Merebut masjid. Tapi dia masuknya ke masjid itu. Bersama Ar-Rahman. Maka besok nih dia menjadi kiai besar di masjid itu. Percaya? Gimana caranya? Gimana caranya terserah Allah. Ayo. Ayo, gimana caranya? Terserah Allah. Jangan dipikir. Karena kita nggak bakal kepikiran. Kita bukan Al-Wasi, bukan Al-Alim. Kita bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, bukan Al-Malik, bukan Al-Quddus, dan bukan memang Allah. Kita memang hamba. Tugas kita ngomong aja. Jatuhin omongan aja. Sebut aja. Urusannya urusan Allah. Ya Allah, saya mau masuk kerja nih, ya Allah, sebagai perawat di rumah sakit ini. Ya Rabb. Bukan ibu Anu, bukan bapak Anu yang memiliki rumah sakit ini, tapi Engkau ya Allah. Aku nggak minta gaji kerja di sini. Aku kerja untukmu ya Allah. Tapi boleh dong, aku minta rumah sakit ini Engkau hadiahkan untukku. Ya Rabb, masuklah bersamaku ke rumah sakit yang aku kerja ini ya Allah. Masuk sebagai buruh, keluar sebagai owner. Wede. Masuk sebagai perawat, keluar sebagai pemilik. Masalah cara disimpan nama Allah. Ayo, masalah cara disimpan nama Allah. Sebagai sebuah misteri. Yang setiap orang akan berbeda kisah-kisah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Nabi. Bisa nggak perawat ini kemudian terbang ke Jeddah? Pindah negara, dia kerjanya di Jeddah. Oke? Berangkat ke Jeddah. Di sana digaji 20-30 juta seperti tenaga kerja Filipina. Sampai sana dia menikah dengan yang punya rumah sakit di sana. Bisa nggak ceritanya begitu? Bisa, orang dia wasi. Dan dia kholik, dia badi', dia bari, dia musawwir. Iya. Dia malik loh. Terserah dia mau ngapain aja, dia punya cerita kok. Terus suaminya nanya sama si zaujahnya ini, "Ya zaujati." Ayo coba. "Ya zaujati. Aturidu. Antamlikal. Mustashfa. Au mustashfayat. Banyak. Au mustashfayat. Fi Indonesia. Baladkum. Naam ya siri. Naam ya zauji. Oke wahai suamiku. Apa kata suami? Idzan nadhhab.
Ayo kita berangkat ke Indonesia. Awal marrah gitu katanya. Sanashtaril mustashfa awal marrah anti hunak gitu. Kata si suami, kita datang ke Indonesia dan kita beli rumah sakit pertama kali, kamu dulu kerja di situ. Beres. Itulah dia. Kebayang nggak skenario itu? Nggak kebayang. Si tukang sate, dagangnya numpang. Karena dia mikirin duit, nggak pernah dia ngucap, mudah-mudahan ruko yang saya numpang ini, halamannya ini saya numpang, besok jadi ruko saya. Nggak deh. Kenapa mikirnya selalu otaknya dia, duitnya dia, otaknya dia, kemampuan dia, otaknya dia, keadaannya dia. Apalagi tanah sehektar depan yang nggak kepikiran sama dia. Tugas kita adalah berkenalan dengan Allah, lalu menjadi besarlah kita, karena semuanya milik Allah. Boleh. Buat yang baru-baru, itu tuh gimana cara buat berkenalan sama Allah tuh kayak gimana? Buat yang baru-baru, caranya berkenalan dengan Allah bagaimana? Ya memang harus nyari tahu sih tuh. Harus ada curiosity-nya dari kita gitu. Pengen nyari tahu. Dari mana kita bisa datang ke tukang bubur A, B, C, dan D gitu. Kecuali misalkan ada yang ngasih tahu duluan kan, lu tahu nggak tukang nasi goreng di Anu? Enak banget. Nah muncullah kemudian rasa ingin tahu gitu. Nah dengan kita mempelajari ini saja kan, ada muncul kan mulai pengen tahu ini siapa sih yang dikenalin nama Allah. Sebenarnya Pak, ada cara yang mungkin anak-anak milenial tuh lebih ngerti. Apa tuh? Contohnya ketika kita punya ketertarikan sama seseorang, kita pasti pengen nyari tahu tentang dia. Kita bahkan nyari tahu hal yang sepele gitu, makanannya sukanya apa, minumnya apa, warna kesukaannya apa, kayak gitu-gitu. Nah mungkin buat orang yang baru tahu, memang harus belajar gitu ya tentang dia gitu. Dan suatu saat pasti akan ketemu. Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala. Nanya Solati itu, ya, ini kan nanya akan sama papa kan, bukan nanya dia cerita kan. Kalau ketemu Sabtu Minggu puyeng. Karena banyak kondangan. Iya. Terus papa ngomong ke dia, Nyai, saya tekan, ntar duit Nyai banyak, jadi nggak bakal puyeng lagi. Nah Nyai Solati pada saat itu juga tetap mikir, gue mau jualan kayak apa juga Ji, ya segitu-gitunya kalau laku mah. Ya itu dia jawab begitu karena bukan al-wasi, bukan yang maha luas. Dia jawab begitu karena dia nggak yang maha tahu, bukan al-alim. Apalagi kan ayat ini diantar oleh Allah dengan ayat-ayat sebelumnya yang luar biasa. Ayo kita buka 261-nya, tapi kita baca ayat atasnya. Ya. Allah setidaknya antar dengan Al-Qadirnya dia di ayat 259, dan Allah antar dengan Al-Aziznya dia, dan Allah antar dengan Al-Hakimnya dia. Jadi ada 3 Al-Asmaul Husna di lembar yang terdekat yang mengantar pada janji Allah. Allah akan bukain 700 jalan buat siapa yang kemudian sempit, enggak tahu. Allah akan berikan dia 700 sumber baru buat yang sempit dan tidak tahu sebelumnya. Allah akan hadirkan kemudian sumur-sumur rizki yang baru, kantong-kantong rizki yang baru, apapun itu judulnya. Coba buka surah Al-Baqarah 115. Kita baca sampai 118. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini a'udzunya kawirda. Akhirnya a'udzu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Fasamma wajhullah. Innallaha
wasi'un alim. Innallaha wasi'un alim. Wa qalu ittakhadallahu walada. وقالوا اتخذ الله ولدا. Subhana. Ganti lagi nadanya. Subhana. Subhana. Cakep. Subhana. Subhana. Wa qalu ittakhadallahu walada. وقالوا اتخذ الله ولدا. Subhana. Subhana. Pemirsa perhatikan artinya ya. Perhatikan artinya di layar kaca. Bal lahu ma fis samawati wal ard. بل له ما في السماوات والأرض. بل له ما في السماوات والأرض. بل له ما في السماوات والأرض. كل له قانتون. كل له قانتون. Kita lanjut setelah yang satu ini. Badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Nih, ikutin ya. Badi'us samawati. Badi'us samawati wal ard. wal ard. Wa idza qada. Wa idza qada. Amran. أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Walillahil masyriq wal maghrib. Barat dan timur milik Allah. Fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana aja engkau memandang, di situ ada wajahku, kata Allah. Allah. Kembali pada yang kemarin-kemarin kita bicara, semua apa-apa milik Allah. Semua siapa-siapa milik Allah. Nggak ada ceritanya, ini tanah punya Pak Haji itu, ini tanah punya si Engkoh itu, ini tanah punya Bu Haji itu, ini tanah punya si Enci itu. Nggak ada ceritanya. Nyewa kontrakan, nyewanya sama Allah. Nyewa kosan-kosannya sama Allah. Nyewa kios-kiosnya sama Allah. Nggak ada ceritanya pemilik kios di dunia. Nggak ada. Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Karena punya Allah gampang urusannya. Yang susah kan punya manusia. Manusia mah pelit, bos, bukan Ar-Rahman. Mana bisa lu pinjam. Tapi sama Allah mah ente ngomong aja, ya Allah jangan nyewa lah. Buat saya aja, gimana ke caranya. Amin gitu. Hah? Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Aku enggak perlu yang lain, kata Allah. Maha suci. Aku enggak perlu yang lain. Ballahu ma fis samawati wal ard. Tahu enggak kamu? Semua apa yang ada di langit dan bumi milikku, kata Allah. Kullun lahu qanitun. Semua kalau aku perintah nurut. Semua aku kalau suruh nurut. Itu. Maka ada orang-orang yang didatangin rizki. Kenapa? Karena Allah perintahkan rizki itu datang padanya. Hei tanah, kamu yang datang kepada si fulan, kamu yang minta agar kamu itu menjadi miliknya. Hei sono jalan. Kullun lahu qanitun. Nggak aneh ketika ada orang pemilik tanah ngomong, ayolah Pak, pakai tanah saya aja Pak, jangan di emperan gini Pak. Boleh Pak. Loh, gimana kamu? Asik kan? Asik kan? Seru. Nanyain sholati, dapat ini nih. Badi'us samawati wal ard. Allah lah pencipta langit dan bumi. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ada orang dari Riau, coba bayangin. Gimana ceritanya Pak? Ada pembeli dari Riau, Pak? Hah? Kebayang nggak sama Nyai Solati ada pembeli uduknya dari Riau? Wasilanya emang nyari papa. Papa udah jalan. Itu datang dikasih tahu sama Nyai Solati, kagak ada ustadznya, udah berangkat gelap-gelap. Mampir sini, mampir. Ngopi. Nggak ada cerita beli. Ya, orang kampung kan baik-baik. Mampir sini, mampir. Ngopi Pak, ngopi.
Nggak beli nasi uduk bahkan, ngopi. Tawarin mainnya Solati, makan sini. Kalian, nggak usah Mi. Nggak usah Bu. Ngopi. Bu bisa nitip surat ya buat Ustadz Yusuf Mansur? Coba, surat. Uduk nggak beli. Titip surat. Terus ini buat bayar kopi, itu katanya. Hah? Begitu orang nih Riau 5 orang pergi pulang, ya, dibuka main sholat, isi berapa? 2 juta, Bu. Mesti buat papa itu, salah tuh. Tapi karena papa nggak sedekah, yang sedekahnya sholatin lah dia yang dapat. Hah? Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Lalu hitung dah. Kalau nasi uduknya itu 1.000, zaman itu kan, 1.000 2.000 kan. Lah kalau 2.000 lu kali 700 berapa? 1.400, Bos. Hah? Lah kalau Nyai Solati sedekahnya 2 nasi uduk, 3 nasi uduk, hah? Apa enggak 2 juta itu? Ya begitu ceritanya. 700 kali lipat sama Allah. Makanya begitu pulang nih Nyai Solati, ngelihat papa, Ji, gue udah gak puyeng lagi ngadepin Sabtu, gitu. Kenapa? Jumat gue sedekah, gitu. Allah, makanya sholat itu tambah kenceng sedekahnya dia. Rumahnya aja mau sedekahin ke papa. Udah Ji, rumahnya buat lu aja. Lu bayarin. Tapi susah loh. Ada orang-orang yang memang sengaja kok gak mau jual buat ngalangin jalan orang. Ngapain budak gak bakal jual, dia gak punya jalan, gitu. Tapi udah dikutik sama Allah, subhanallah. Subhanallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita balik lagi ke 261. Ini terakhir nih kita bicara 261. Besok kita belajar Al-Qadir, ya. Di ayat 259-nya, dan belajar Al-Aziz Al-Hakim di ayat 260-nya. Kita balik ke 261. 261. Tapi sebelum balik kayaknya kita minum dulu kali ya. Iya. Biar ada energi tambahan. Mantap. Biar ngaji makin semangat. Oke, Ya. bismillahirrahmanirrahim. Energi kurma memberi energi ekstra. Bismillah. Alhamdulillah. Yuk, kita baca ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم Sadaqallahul azim. Jadi ini tulang-tulang dijahit ulang, zot itu kayak ada mesin itu tulang-tulang ngumpul lagi kayak Terminator gitu modelnya. Sampai kemudian jadi lagi keledai yang baru, terus dibungkus sama daging, jadilah keledai itu utuh dan jalan. Kalau terhadap yang aku lakukan ini saja bisa, mampu.